Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustazah semua? Semoga antum selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di muatan matematika. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, antum siapkan buku antum matematikanya. Ya. Dan untuk anak ustazah, untuk kemarin sudah ustazah jelaskan tentang perkalian pada pecahan biasa. Untuk hari ini ustazah akan menjelaskan perkalian pada pecahan campuran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan dengan pembelajaran kita hari ini dengan materi yang sudah ustazah jelaskan. Dan untuk anak ustazah tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk anak ustazah ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer ya. Dan untuk anak ustazah, makan makanan yang sehat dan bergizi agar daya tahan tubuh antum kuat dan kebal ya. Untuk anak ustazah, simak selalu video ustazah ya. Langsung saja ustazah akan menjelaskan operasi perkalian dalam bentuk pecahan campuran. Kemarin udah ustazah jelaskan dalam bentuk pecahan biasa. Sudah paham kan ustazah? Mudah-mudahan sudah paham ya. Untuk kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita perkalian pada pecahan campuran ya. Sebelumnya ustazah sudah bisa membedakan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Sama halnya di sini ya. Di sini sudah ustazah sajikan di contoh ya. Di contoh ini ada di buku antum di halaman 23, bisa antum buka. Di situ contohnya ada dua cara. Hanya saja di sini ustazah akan menjelaskan satu cara saja biar antum paham dan mengerti ya. Cara yang pertama adalah ketika kita menjumpai soal pecahan campuran, maka kita sederhanakan terlebih dahulu pecahan campurannya ya. Ini di sini adalah pecahan campuran, di sini sudah pecahan biasa. Pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan biasa. Maka caranya bagaimana? Sudah ustazah jelaskan sebelumnya. 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. Berarti hasilnya adalah 5/4 ya. 5/4 dikali 3/5 ya. Sudah ustazah jelaskan bahwa dalam perkalian dalam bentuk pecahan, anak ustazah harus mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Langsung dikalikan saja ya. 5 dikali 3 hasilnya 15 bud. 4 dikali 5 20 ya. Ini hasil dari soal pecahan 1/4 kali 3/5 hasilnya 15/20. Tapi belum selesai, anak ustazah harus menyederhanakan sampai sesederhana mungkin atau sampai paling sederhana ya. Sudah ustazah tekankan ketika antum menyederhanakan bilangan pecahan, anak ustazah langkah pertama yang antum harus lakukan adalah antum kira-kira pecahan itu masih bisa disederhanakan dengan membaginya bilangan yang sama, dengan membagi bilangan yang sama atau tidak ya. Misal nih yang sudah ustazah sajikan ini belum selesai karena ini belum paling sederhana. 15/20 masih bisa disederhanakan ya. Yang harus kita lakukan tahap pertama adalah kita bagi dengan bilangan yang sama. Masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama enggak? Coba kita bagi dengan 2. 15 bisa dibagi 2? Tidak ya, hasilnya nanti setengah, tidak boleh, harus bulat. Yang atas dan yang bawah dibagi dengan bilangan yang sama, yang hasilnya harus bilangan bulat, tidak boleh ada komanya ya. Oke, 15 dibagi 2 nggak bisa. Kita bagi 3. 15 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. Terus kita bagi 4. Nggak bisa. Kita bagi 5. Oh, ternyata bisa. 15 bisa kita bagi 5. 20 ternyata juga bisa dibagi 5. Maka kita sederhanakan. 15 dibagi 5 berapa hasilnya nak? 3. 20 hasilnya dibagi 5 berapa?
belum sederhana, antum sederhanakan lagi ke bentuk paling sederhana, 3/4 ya. Kalau misal ini masih bisa disederhanakan lagi, sederhanakan ya sampai sesederhana mungkin. Ketika antum menemukan soal pecahan, maka antum sederhanakan sampai yang paling sederhana. Paham anak ustazah? Ya, mudah-mudahan paham. Ustazah lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua ada di buku antum di halaman 23. Ustazah ambil soal nomor 1 ya. Di sini ada 1/3 dikali 1/7. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. 3 dikali 1, 3 ditambah 1, 4. Maka hasilnya adalah 4/3 dikali 1/7. Langsung kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 dikali 1, 4. 3 dikali 7, 21. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Nah, kita cari terlebih dahulu anak ustazah. Bisa nggak dibagi dengan bilangan yang sama? Kita coba dengan 2. Nggak bisa. Coba dengan 3. Nggak bisa juga. 4 nggak bisa juga. Oh, karena ini sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, berarti ini sudah paling sederhana ya. Kenapa? Yang pertama, lihat pembilangnya sudah lebih kecil dari penyebutnya. Terkecuali nanti pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya, antum bisa mengubahnya ke bentuk pecahan campuran atau pembagian susun ke bawah. Dengan catatan pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Tapi kalau pembilangnya sudah lebih kecil ya, ternyata pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, berarti itu sudah paling sederhana. Paham anak ustazah? Ya. Kuncinya ketika antum menemui bentuk pecahan campuran, maka antum sederhanakan dulu atau antum ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Dari penyebut ya dikali dengan bilangan bulat terus ditambah dengan pembilang ya. Itu cara mengubah ke bentuk pecahan biasa, pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Ustazah yakin anak ustazah pasti sudah bisa untuk mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa ya. Paham anak ustazah? Paham? Mudah-mudahan anak ustazah paham dan mengerti. Karena itu untuk melatih kemampuan antum kerjakan halaman 23 soal nomor ya. Halaman 23 soal nomor 3, 5, 7, dan 9. Ustazah suka nomor ganjil. Antum kerjakan nomor-nomor ganjil pada latihan halaman 23 di buku matematika cetak antum. Tapi antum mengerjakannya ya di buku latihan atau buku tulis antum ya. Itu saja yang ustazah jelaskan. Mudah-mudahan anak ustazah paham dan mengerti apa yang ustazah sampaikan. Kalaupun antum belum paham, antum bisa japri ustazah atau antum bisa mencari referensi-referensi di YouTube yang lainnya ya. Ustazah akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk anak ustazah tetap semangat belajar di rumah ya.